Perusahaan berteknologi tinggi, yang memiliki teknologi satelit canggih. Wang Xian berseru di luar pintu masuk teknologi informasi Senling, sementara dia merasakan staf di seluruh perusahaan. Mereka semua adalah orang biasa, tanpa satupun seniman bela diri. Dan sementara Wang Xian menatap gedung itu dengan saksama, seorang pria parubaya menyaksikan dari rekaman pengawasan. Dia berdiri di sebuah kantor di lantai tertinggi, di dalam gedung yang sama. Di sekitar pria parubaya itu ada banyak set kulit manusia yang sangat indah yang digantung dan digantungkan dari atas. Selain itu, ada beberapa tulang garnet, yang bersinar dalam cahaya merah. Seluruh kantor tampak sangat mengerikan. Dari rekaman pengawasan, siluet Wang Xian tampak sangat jelas. Raja Naga, iya, apakah dia sudah datang untuk mempelajari pangkalan Mahatau kita? Jika tebakanku benar, bila itu seharusnya adalah abis. Memang, murid Sekte Naga adalah pembunuh di dalam abis. Pria parubaya itu menyeringai kecil. Dengan wajah percaya diri yang luar biasa, matanya berbinar saat dia melihat rekaman itu. Raja Naga biasa tidak perlu dikhawatirkan. Seluruh aliansi Sekte Ortodoks yang kita lawan. Apakah kalian benar-benar berasumsi bahwa kita, diabolisme, telah hidup dalam pengasingan selama setengah abad terakhir tanpa benar-benar melakukan apapun? Apakah kalian benar-benar berasumsi bahwa kami akan dihancurkan dengan mudah oleh apa yang disebut Sekte Ortodoks? Haha, kali ini, yang disebut Sekte Ortodoks Anda harus bersiap untuk menatap mata ketakutan. Pria parubaya itu bergumam pelan, sebelum melanjutkan dengan seringai. Kemudian lagi, semuanya akan tergantung pada pertarungan antara Kaisar Qi dan Niu Shuang. Lebih baik jika mereka bisa binasa bersama. Setengah baya memandang dengan acuh tak acuh. Dia membelai wajahnya seolah ingin merapikan penampilannya. Setelah menyegarkan diri, dia tersenyum sekali lagi. Melangkah seperti orang sukses di masyarakat, dia menuju ke bawah dengan tas kerja di tangan. Selama ini, wajahnya berseri-seri dengan senyum hangat dan lembut. Namun, saat pria parubaya itu muncul dari ruangan, Wang Xian memalingkan muka sementara dia tetap berdiri di bawah gedung Senling. Memang, ini adalah kelompok Mahatahu. Tapi, dibandingkan dengan yang kubayangkan, tempat ini berbeda jauh. Seru Wang Xian saat dia berbalik, sementara senyum sinis menyebar di wajahnya. Pria parubaya itu berasumsi bahwa dia telah mengamati Wang Xian secara detail, saat dia mengawasinya melalui rekaman pengawasan. Sedikit yang dia tahu bahwa Wang Xian sedang melihat segala sesuatu di dalam gedung menggunakan piercing eyes-nya, termasuk pria parubaya bersama dengan rekaman pengawasan. Sungguh mengejutkan Wang Xian bahwa kelompok Mahatau ini tampaknya berasal dari diabolisme, lebih khusus lagi dari Remains. 5 dekade pengasingan dan menunggu penyergapan. Memang, segalanya lebih rumit dari yang terlihat. Wang Xian berpikir keras sebelum menolaknya dengan menggelengkan kepalanya. Dia pergi, sebelum mampir ke restoran terdekat untuk makan sederhana. Saat pukul 8 malam, Wang Xian tiba di Ling Yue Bar di dekat abis. Bar itu penuh sesak dengan orang. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok pembunuh bertempat tepat di bawah bar ini. Wang Xian melirik ke seluruh bar, hanya untuk menemukan lebih dari selusin seniman bela diri sebelum dia menemukan tempat dan duduk. Dia tidak memperhatikan musik yang menggelegar dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim banyak pesan ke Guan Suking dan Lan Qingyue. Tetapi keduanya tidak membalasnya, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Hah? Wang Xian berkata dengan bingung. Saat itulah hidungnya berkedut karena bau darah yang samar. Wang Xian menyipitkan matanya sebelum melihat ke samping. Di salah satu sudut ada 2 pria muda yang sangat tampan, ditemani oleh 2 wanita cantik yang duduk di samping mereka. Dengan penuh senyuman, kedua wanita cantik itu duduk, bersandar pada pemuda itu. Wang Xian menatap mata kedua wanita cantik itu, karena mereka tampak tabah dan tak bernyawa. Tangan mereka diletakkan di atas gelas anggur, sementara aliran darah segar memenuhi interiornya. Dengan ekspresi puas di wajah mereka, kedua pemuda itu meraba-raba kecantikan tanpa pandang bulu sambil meminum darah segar dari kacamata. Ak-ak, ini adalah hidup. Sudah 50 tahun sejak saya melangkah ke ujung hutan yang dalam untuk menjalani kehidupan primitif ketika saya berusia 10 tahun. Sekarang, saya akhirnya bisa menikmati hidup di dunia kesenangan ini. Hehe, masyarakat hari ini benar-benar salah satu kesenangan dan kenikmatan. Saat aku bisa menyempurnakan set kedua Bone Puppet, aku akan mengubah kecantikan kecil ini menjadi Bone Puppet, dan bersenang-senang dengannya setiap hari. Adapun Vaseles, beberapa kupu-kupu malam kuyu tua itu mereka tampaknya menjalani kehidupan yang cukup sekarang juga. Mereka ada di sini, cek-cek. Lihatlah tubuh itu, betapa memesona.
Percakapan antara kedua pemuda itu terdengar nyaring dan jelas saat memasuki telinga Wang Xian. Wang Xian menatap dengan tatapan dingin. Melalui piercing eyes-nya, dia bisa melihat dua sesepuh sesat berusia 60-an saat mereka memeluk dua wanita cantik di tangan mereka. "Halo, pria tampan." Saat itu, sebuah suara memikat memanggilnya. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita menggerakkan menatapnya dengan semua senyuman saat dia sedikit membungkukkan tubuhnya. Wanita itu bahkan melambai kepada dua pemuda yang duduk di pojok. Wang Xian memandangi wanita itu dan memikirkan kulit manusia yang sangat indah yang bertempat di dalam gedung Senling. Jadi ini diabolisme. Meskipun banyak dari sekte ortodoks menjengkelkan, ini dari diabolisme mengerikan. Wang Xian berpikir sendiri. Ini bukan pertama kalinya dia melihat orang-orang dari Remains. Sebelumnya, saat dalam perjalanan ke ibu kota, Wang Xian tidak memiliki banyak perasaan selama pertemuannya dengan mereka. Tapi sekarang dia telah melihat hal-hal untuk dirinya sendiri, dia diliputi oleh keinginan untuk membunuh. Saat Wang Xian mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik di hadapannya, yang terlihat adalah wajah tua dan kuyu yang menyeringai. "Apa yang kamu inginkan, jalang kuyu tua?" Wang Xian bertanya dengan dingin, dengan sedikit ejekan, saat dia menatap wanita tua itu. Wanita mempesona itu terkejut, saat dia membalas dengan tatapan acuh tak acuh. "Siapa yang kau sebut jalang kuyu tua, tampan? Apa aku terlihat tua?" Wanita itu bertanya sambil mengulurkan tangannya dan membelai bahu Wang Xian. Apakah semua orang dari diabolisme ini tidak bermoral dan sembarangan? Wang Xian bertanya ketika dia melihat wanita tua di depannya sebelum dia melirik ke arah dua pemuda yang tersisa di sudut. Wanita itu membeku setelah mendengar kata-kata Wang Xian, saat senyum di wajahnya memudar sebelum digantikan oleh kekuatan aura tak menyenangkan yang melonjak. "Kamu tahu terlalu banyak." Wanita itu membentak dengan geraman, kehilangan semua rasa pesona dari sebelumnya. "Mati!" Wang Xian membalas dengan nada tidak simpatik. Dengan ayunan lengannya, kekuatan yang mengancam langsung menyerang wanita itu. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan membunuh seorang ahli bawaan akan menjadi sepotong kue. Ah! Ketika lengan Wang Xian mendarat di wanita itu, wajahnya berkerut saat dia menatapnya dengan gentar. Ledakan. Pertarungan darah segar dimuntahkan dari mulutnya sementara tubuhnya yang tua, kurus dan mengerikan terbang mundur sebelum menabrak area di belakang. "Kamu meminta malapetaka." Suara tajam terdengar di seberang bar, karena menyembunyikan musik yang dimainkan. "Hah?" Jangkrik emas melepaskan cangkangnya. Tidak kusangka itu berhasil menahan pukulan fatal. Wang Xian berseru dengan sedikit terkejut. Dia melengkungkan alisnya sebelum berdiri secara bertahap. "Seorang seniman bela diri. Beraninya kau meminta malapetaka." Di sudut, kedua pemuda itu segera berdiri. Ekspresi wajah mereka menjadi gelap saat melihat wanita tua tanpa wajah ketika mereka melihat bahwa dia telah menggunakan sikap jangkrik emas melepaskan cangkangnya untuk tetap hidup. "Keluar, keluar, kalian semua." Saat itu, Mo Yuan dan beberapa dragonian lainnya berteriak pada orang-orang biasa yang hadir di bar, saat melihat apa yang terjadi. Mereka berjaga-jaga di dalam gedung. "Ah! Ah! Ah!" Orang banyak menanggapi. Teriakan itu, diliputi oleh aura iblis, telah menimbulkan rasa takut pada mereka. Bahkan para turis yang ingin tinggal dan menyaksikan tontonan itu mulai berlari menuju pintu keluar dengan ketakutan. Tiba-tiba, semua turis di bar berlarian dengan tergesa-gesa, termasuk beberapa seniman bela diri itu. Seniman bela diri ini paling banyak level 5 atau 6. Beberapa bahkan lebih lemah. Teriakan Mo Yuan membuat mereka merasakan risiko yang mengerikan. Long Qi melambaikan tangannya dan para karyawan langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan ahli bawaan yang begitu kuat di tempat ini." Wanita tua yang berhasil bertahan hidup dengan membuang kulitnya mengungkapkan dirinya yang jelek. Dia menyeka darah di mulutnya dan menatap tajam ke arah Wang Xian dengan niat membunuh. Dua pemuda lainnya juga berjalan mendekat dan menatap Wang Xian dengan dingin. "Siapa kamu? Mengapa Anda menyinggung peninggalan kami?" "Aku akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak sekte di dunia bawah yang ingin memusnahkan kalian semua. Ada banyak orang licik di dalam sekte ortodoks tapi kalian benar-benar pantas mati." Wang Xian menatap tajam ke arah mereka bertiga. Hari ini, Wang Xian akhirnya menyaksikan sisi diabolisme yang sebenarnya. Mereka benar-benar tidak bermoral dalam membunuh orang yang tidak bersalah dengan cara yang brutal. Seni kultivasi berdarah telah mengubah jiwa mereka. Orang seperti mereka seharusnya tidak ada di dunia ini. Kamu akan mati dengan cepat jika kamu memasukkan hidungmu ke hal-hal yang tidak seharusnya. Wanita tua itu menjerit sedih dan bel muncul di tangannya tiba-tiba. Ding ding. Sebuah suara datang dari bel.
Adapun dua pemuda lainnya, mereka juga memegang lonceng yang sama di tangan mereka. Suara magis berhasil keluar dari bar. Desir-desir-desir. Saat ini, tiga sosok muncul di bar. Dua perempuan dan seorang laki-laki. Kedua gadis itu sangat cantik sementara pria itu sangat memukau. Mata mereka kosong dan ada bau samar darah yang tertinggal di sekitar mereka. Ada bercak hitam di telapak tangan mereka yang bersinar dalam cahaya redup yang menyeramkan. Jari-jari mereka panjang dan sangat tajam. Berat, aku akan mengulitimu dan membongkar tulangmu. Ekspresi wanita tua itu berkerut dan dia menatap mengerikan padanya. Kamu benar-benar pantas mati karena merusak suasana hati kami. Dua pemuda lainnya mengguncang lonceng mereka dengan lembut dan kedua gadis cantik itu bergerak di depan mereka dengan gerakan kaku. Dia ahli bawaan. Saya tidak bisa memberikan semua tulangnya kepada Anda. Pemuda itu menatap wanita tua itu dan berkata dengan jelas. Dia merusak salah satu kulitku. Saya mendapatkan kulitnya dan Anda dapat memiliki tulangnya. Bunuh dia. Wanita tua itu menjerit dan mengguncang bel di tangannya. Ding ding. Ding ding. Pria muda itu juga mengguncang belnya. Tiga sosok kaku langsung menyerang Wang Xian. Cakar mereka yang tajam memancarkan aura yang menakutkan. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Melihat wajah mereka, mereka semua berusia 20-an. Namun, mereka telah dibunuh oleh setan-setan ini. Wang Xian melambaikan tangannya dan nyala api yang kuat menyelimuti boneka tulang itu. Aduh! Jeritan celaka datang dari mereka. Boneka tulang memiliki sedikit spiritualitas setelah disempurnakan. Apa? Kedua pemuda dan wanita tua itu terkejut melihat boneka tulang yang telah mereka sempurnakan berubah menjadi abu dengan cepat. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ketakutan bersinar di mata mereka bertiga. Tiga boneka tulang tingkat bawaan direduksi menjadi abu secara langsung. Ini bagaimana mungkin? Berlari. Mereka bertiga berlari keluar tanpa ragu-ragu. Wang Xian tanpa emosi saat dia melambaikan tangannya. Tiga bola api terbang ke arah ketiganya dan mengelilingi mereka sepenuhnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bawa aku ke dasar Remains. Wang Xian menatap mereka dan menuntut dengan dingin. Dia tidak memperhatikan teriakan mereka. Kau siapa kamu? Mereka bertiga menatap api di sekitar mereka dengan ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku, apakah kamu tidak mengenal saya? Itu tidak masalah. Hehe, jika kamu tidak ingin mati, bawa aku ke dasar Remains. Kata Wang Xian dengan jelas sambil tersenyum tipis. Kamu ingin pergi ke dasar peninggalan kami. Seorang pria muda menatap Wang Xian dan bertanya dengan getir. Itu benar. Wang Xian terkekeh. Bawa aku ke sana dan kalian mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, aku akan segera membuat kalian semua menjadi abu. Baiklah, karena kamu mencari kematian, aku akan membawamu ke sana. Wanita tua itu menggeram pada Wang Xian dengan ekspresi mengerikan. Memelopori. Wang Xian menginstruksikan mereka tanpa emosi. Di belakangnya, Mo Yuan segera memanggil semua naga. Ketiganya dari Remains. Mereka berasal dari sisa-sisa. Mereka yang ditagih sebelumnya adalah boneka tulang yang mereka buat dan mereka yang bisa membuat boneka tulang seperti itu, tanpa diragukan lagi, ahli bawaan. Mereka sekarang dikendalikan oleh pria yang terlalu muda itu. Dia adalah Raja Naga. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya. Pemuda itu adalah Raja Naga dari Sekte Naga. Wang Xian menggunakan api untuk mengendalikan mereka saat mereka keluar dari bar. Ketika para seniman bela diri yang telah memilih untuk tetap menyaksikan ini, mata mereka membelalak dan dipenuhi dengan kengerian. Selama beberapa hari terakhir, para murid dari Remains telah muncul di Ling City. Beberapa seniman bela diri pergi karena ketakutan tetapi beberapa tetap tinggal karena mereka diinginkan oleh pemerintah atau pasukan lain. Sekarang setelah mereka melihat tiga ahli bawaan dari sisa-sisa di bawah kendali Raja Naga, mereka tercengang. Apa yang akan dilakukan Raja Naga? Seorang seniman bela diri bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua seniman bela diri di sekitarnya bergumam pada diri mereka sendiri karena terkejut. Aku tidak tahu. Sekte Naga belum bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks dan tidak mau memusnahkan diabolisme. Saat ini, mereka dicap sebagai sekte jahat oleh Sekte Suci Donghua. Semua sekte di dunia bawah telah menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks dalam persiapan untuk pemusnahan diabolisme. Hanya Sekte Naga yang belum bergabung. Semua seniman bela diri memandang rendah Sekte Naga dengan jijik. Mereka bertiga berbincang. Salah satu dari mereka mengeluarkan telepon dan masuk ke situs Underworld. Semua ahli dunia bawah telah bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks untuk memberantas diabolisme.
Raja Naga dari Sekte Naga sangat arogan dan tidak mau bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks. Mengejutkan, Raja Naga dari Sekte Naga mengalahkan penguasa Pulau Ular Laut dan menjadi ahli terkuat kedua di dunia bawah hari ini. Raja Naga dari Sekte Naga terlalu sombong. Dia melukai para penguasa Pulau Ular Laut dan menyatakan dia tidak akan beristirahat sampai Sekte Naga atau Sekte Suci Donghua telah musnah. Dia tidak mau bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks dan bertindak seperti Sekte Setan. Tidak hanya Sekte Naga tidak mau bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks, tetapi mereka juga menjadikan Sekte Suci Donghua sebagai musuh mereka. Sekte sampah seperti ini tidak ada bedanya dengan diabolisme. Saya menyarankan untuk membasmi Sekte Naga setelah melenyapkan diabolisme. Dia terlalu sombong. Memusnahkan diabolisme adalah tren di seluruh dunia bawah dan apa yang ingin dilihat oleh semua seniman bela diri. Sekarang Sekte Naga telah menjadi satu-satunya sekte suci yang tidak mau bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks. Semua seniman bela diri di dunia bawah tidak senang dengan mereka. Selain itu, dia mengumumkan dia tidak akan beristirahat sampai Sekte Naga atau Sekte Suci Donghua binasa pada saat kritis ini. Bukan saja dia tidak mau membantu, tetapi dia juga menghambat kemajuan. Ini membuat marah semua seniman bela diri lainnya. Meskipun Sekte Suci mewaspadai kekuatan Sekte Naga dan tidak membuat pernyataan, murid-murid mereka dapat memposting kritik terhadap mereka di situs web dunia bawah tanpa syarat. Tiba-tiba, Sekte Naga dianggap setara dengan diabolisme. Ketika Wang Xian keluar dari bar dan mendengar komentar di sekitarnya, wajahnya menjadi sedingin es. Saya tidak perlu menjelaskan tindakan saya kepada kalian. Jika saya tidak senang dengan diabolisme, saya akan menebangnya. Jika Sekte Ortodoks menyinggung saya juga akan membunuh. Opini publik dari dunia bawah tidak akan mengubah pikiranku. Tempat itu menuju ke arah hutan Fateles. Apa yang Raja Naga ingin lakukan? Pergi bersama sekelompok murid Sekte Naga. Pangkalan Remains terletak di dalam Fateles Forest. Jangan bilang dia berniat membentuk aliansi dengan Remains. Itu pertanyaan yang rumit. Sampai sekarang, Sekte Naga adalah musuh dengan Sekte Suci Donghua. Siapa tahu, Sekte Naga mungkin benar-benar membentuk aliansi dengan diabolisme. Apakah kamu benar-benar? Karena Ling City sangat kecil, berita tentang apa yang terjadi di Ling Yue Bar segera menyebar ke seluruh kota. Banyak yang tampak kaget dan curiga saat melihat Raja Naga, saat dia mengikuti 3 anggota dari Remains dan menuju hutan tak berdaya. Jika Sekte Naga benar-benar membentuk aliansi dengan diabolisme, itu akan menjadi bencana besar. Beberapa seniman bela diri menjerit dengan ekspresi terbebani. Mereka mengerutkan kening saat melihat kelompok itu, yang siluetnya telah menghilang ke dalam kegelapan malam. Saat ini, kehebatan Sekte Naga telah diakui oleh dunia bawah sebagai yang kedua di antara semua kekuatan. Kehebatan Raja Naga dikenal sebagai yang kedua di antara semua individu di dunia bawah. Jika ahli seperti itu, dari Sekte Suci yang begitu kuat, membentuk aliansi dengan diabolisme, mereka pasti akan berdiri sebagai lawan yang tangguh bagi aliansi Sekte Ortodoks. Saya harus menyebarkan pesan ini. Seorang seniman bela diri berpikir sendiri dengan ponselnya di tangan. Saat dia melihat foto-foto yang diambil di ponselnya, dia segera mempostingnya untuk dilihat dunia bawah. Raja Naga dari Sekte Naga dicurigai bersekutu dengan Remains. 3 ahli dari sisa-sisa telah memimpin Raja Naga ke hutan tak berdaya. Kami, aliansi Sekte Ortodoks, harus berhati-hati. Setelah berita itu tersebar, seluruh dunia bawah menjadi heboh. Hari ini, aliansi Sekte Ortodoks telah secara resmi dibentuk, yang belum bergabung dengan Sekte Naga. Ini telah menyebabkan ketidaksenangan banyak artis bela diri di dunia bawah. Itu hanya membuat lebih marah, mengingat bahwa Raja Naga juga berselisih ekstrim dengan Sekte Suci Donghua. Sekte Naga dengan demikian ditampar dengan istilah seperti penghalang dan sekte jahat. Namun, seluruh dunia bawah menjadi gempar setelah berita ini dirilis. Aliansi antara Sekte Naga dan sisa-sisa. Jadi Sekte Naga telah bergabung dengan diabolisme. Tidak disangka bahwa Sekte Naga benar-benar menggabungkan kekuatan dengan diabolisme. Apa-apaan ini Sekte Naga terkutuk ini, dan Raja Naga terkutuknya. Tidak disangka mereka benar-benar membentuk aliansi dengan diabolisme. Sialan, kekuatan Sekte Naga termasuk yang teratas di dunia bawah. Haruskah mereka membentuk aliansi dengan diabolisme? Itu akan menjadi bencana besar. Mungkin karena permusuhan yang terjadi antara Sekte Naga dan Sekte Suci Donghua hari ini, oleh karena itu masuknya diabolisme untuk melawan Sekte Suci Donghua. Sekte Naga memusnahkan Sekte Saint Medis dan klan Kiao. Sekte suci seperti itu tidak berbeda dengan diabolisme, oleh karena itu mereka harus dimusnahkan secepat mungkin.
Setelah posting diunggah, itu mengirim seluruh dunia bawah mencaci dan mengutuk Sekte Naga. Banyak seniman bela diri marah, karena mereka membual dengan terang-terangan memusnahkan Sekte Naga sebagai prioritas. Sementara itu, lebih dari selusin telah berkumpul di aula besar di dalam tanah suci Sekte Suci Donghua yang terletak di tengah wilayah tengah negara. Mereka yang berkumpul memandang dengan kerutan dalam dan ekspresi mengerikan. Duduk di tengah-tengah mereka yang berkumpul adalah seorang penatua, saat dia berkilau dengan kemilau metalik. Terutama dengan lengannya, yang bersinar seperti titanium. Rambutnya agak panjang, seperti tergerai longgar tersebar di belakang kepalanya, sementara dia memancarkan aura unik yang tidak kalah dominasinya. Sekte Naga dan Raja Naga. Sehubungan dengan ini, kalian belum menangani ini dengan benar. Sang tetua membentak dengan geraman rendah yang menyerupai hantaman yang dibuat saat seseorang menyerang dengan senjata berat. Ya, memang pemimpin sekte, Raja Naga ini terlalu menjengkelkan. Dia ingin membunuh penguasa Pulau Ular Laut sambil tetap berselisih dengan Sekte Suci Donghua. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, jawab Niwuya dengan kagum dan takut sambil berdiri di samping. Karena kita sudah saling bermusuhan, maka mari kita bertarung sampai salah satu pihak mati. Tetua mengakui dengan nada datar sambil mengangkat kepalanya. Dia juga sadar bahwa pihak lain tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi karena mereka telah menjadi musuh. Tidak, kecuali mereka, Sekte Suci Donghua, memutuskan untuk sujud dan mengakui kesalahan mereka. Tapi untuk membuat Sekte Donghua menundukkan kepala jelas bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar adalah bertarung sampai satu pihak tewas. Sekarang Sekte Naga akan membentuk aliansi dengan diabolisme, seluruh aliansi Sekte Ortodoks harus menunggu sebelum menyingkirkan kejahatan itu sama sekali saat hari itu tiba. Niwuya menyatakan acuh tak acuh di samping. Tetua mengangguk setuju sebelum berdiri dan terbang menuju ujung pegunungan yang lebih dalam. Niwuya menyaksikan pemimpin sektenya pergi sebelum menghela nafas lega. Wajahnya diplester dengan seringai segera sesudahnya. Sialan Sekte Naga ini dan Raja Naganya. Dia mengutuk. 5 menit kemudian, melalui forum online dunia bawah, Sekte Suci Donghua membuat pengumuman. Sekte Naga dan Raja Naganya telah berjanji setia pada diabolisme dan menjadi iblis. Aliansi Sekte Ortodoks akan memusnahkan mereka di masa mendatang. Dengan diumumkannya Sekte Suci Donghua, itu berarti bahwa Sekte Naga telah diakui sebagai bagian dari diabolisme. Dukung Sekte Suci Donghua, musnahkan diabolisme dan Sekte Naga. Bunuh Sekte Naga, karena mereka adalah pengkhianat dunia bawah. Dan mudah-mudahan, bunuh Raja Naga secepat mungkin. Artis bela diri yang tak terhitung jumlahnya berkomentar di bawah utas pengumuman. Para ahli dari berbagai sekte suci memandang dengan ekspresi terbebani saat melihat situasi. Dengan penambahan Sekte Naga ketugas saat ini untuk melenyapkan diabolisme, sepertinya banyak yang akan mati. Forum obrolan untuk dunia bawah terus berdengung karena semua orang sibuk berdiskusi tentang masuknya Raja Naga dan Sekte Naganya ke diabolisme. Sementara itu, Wang Xian telah tiba di kuburan yang mengerikan bersama dengan 3 ahli dari Remains. 50 km di depan Fateless Forest, semua pohon menjadi hitam. Dengan batangnya yang layu, tidak ada satu daun pun yang tumbuh di dahannya yang kering dan gundul. Kau, seekor burung gagak memanggil sambil beristirahat di atas dahan. Dengan tubuhnya yang hitam legam, ia memandang dengan mata yang berkilau merah. Saat melihat kuartet itu, burung gagak memalingkan mata merahnya ke arah mereka. Di tanah tepat di depan, banyak tulang patah berserakan, yang terdiri dari bangkai manusia dan hewan. Seluruh area di depan tampak menakutkan dan mengerikan. Jadi, di depan tempat persembunyianmu Remains. Wang Xian bertanya sambil menyipitkan mata sebentar, mengamati area di depan. Iya, benar. Di depan saja. Trio dari Remains mengangguk seketika saat mereka menatap markas Remains dengan sedikit semangat di mata mereka. Jika itu masalahnya, maka kalian semua bisa binasa sekarang. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh saat dia melihat mereka. Apa? Ketiganya mengucapkan dengan bingung. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa api yang mengelilingi mereka mulai naik. Nyala api yang mengerikan berkobar, menerangi segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Ah tidak, bukankah kamu mengatakan kata trio dari Remains? Dalam menangani diabolisme, wajar saja jika aku mengadopsi cara jahat. Wang Xian terkikik tanpa sedikit pun perhatian. Dengan ayunan lengannya, kobaran api masuk ke mulut ketiganya dan meredam semua jeritan mereka. Bam, bam, bam. Trio itu berjuang dengan sekuat tenaga, sementara Wang Xian mengambil item dari sakunya. Itu adalah tengkorak,
Tengkorak hitam. Meski hanya seukuran kepalan tangan, tengkorak itu bertepi vitalitas. Nether Skull level 12. Nether Skull adalah senjata spiritual yang diperoleh Wang Xian dari deity Lady of the Nether Flame denominasi. Saat itu, tengkorak Nether ini telah melepaskan kekuatan yang begitu hebat sehingga bahkan iblis api pun takut pada ketiganya. Ini membuat Nether Skull layak sebagai senjata iblis, karena mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan menyerap wasir. Lalu apa itu Will-O-Wisps? Ini adalah api yang dipancarkan dari tulang manusia setelah satu mati. Oleh karena itu, dapat dibayangkan berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk memperbaiki Nether Skull ini. Terlebih lagi, karena naik level, itu akan menghabiskan lebih banyak keinginan. Dan sementara Will-O-Wisps tidak dikategorikan di bawah api surgawi, sebaliknya mereka tampak lebih menakutkan. Untuk menaklukkan iblis menggunakan iblis. Wang Xian tersenyum sebelum menyodorkan Nether Skull ke udara di atas ketiga murid Remains. KKK. Suara-suara menyeramkan datang dari mayat ketiga anggota Remains. Api merah pada mereka telah menghilang dan digantikan oleh gumpalan hitam. Will-O-Wisps terbakar dengan menyeramkan di tubuh mereka dan hanya dalam selusin detik, tubuh mereka telah lenyap sepenuhnya. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dan Nether Skull kembali ke ukuran kepala manusia. Dia menggerakkan lengannya dan Nether Skull melayang di atas bahunya. Dari lokasi mata, Will-O-Wisps hitam bersinar dengan intens. Saat berikutnya, ia berbalik menghadap gagak di dahan. Gagak kadaver level 7. Gagak kadaver tingkat 7. Setidaknya ada beberapa ribu gagak kadaver di sekitar mereka. Sisa-sisa benar-benar kuat. Tidak mengherankan mengingat mereka telah bersembunyi selama 50 tahun. Wang Xian melihat ribuan dan ribuan gagak kadaver dengan kaget sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Gaga. Saat dia hendak mengambil langkah maju, burung gagak mayat itu menatapnya dengan mata merah darah. Menggunakan paruh mereka yang tajam sebagai senjata, mereka menyerbu ke arah Wang Xian. Bes-bes. Tengkorak Nether di bahu Wang Xian tampak sangat bersemangat. Will-O-Wisps berasal dari tulang mayat. Gagak kadaver memiliki kemauan yang jauh lebih banyak daripada orang biasa. Kakak, dengan hanya berpikir, Nether Skull di bahunya terbang menuju kawanan gagak kadaver. Mulutnya membesar dan melahap 5 gagak mayat sekaligus. Tetesan kotoran mengalir dari dagu Nether Skull. Tidak peduli berapa banyak gagak kadaver, mereka hanyalah nutrisi untuk Nether Skull. Wang Xian tersenyum tipis. Di belakangnya, Mo Yuan dan 27 naga juga berjalan mendekat. Gaga. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak gagak mayat terbang ke arah mereka. Panggilan mereka tajam dan terselubung ke arah Wang Xian dan kelompok dalam kawanan besar. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran energi naga api disuntikkan ke Nether Skull. Weng, KKK. Kepala Nether Skull membesar secara eksplosif hingga berukuran lebih dari 1 meter. Will-O-Wisps berkedip-kedip di rongga mata raksasa dan mulut yang mengerikan berderak pada kawanan besar burung gagak kadaver. Setiap gagak kadaver yang memasuki mulut tengkorak Nether diubah menjadi gumpalan padat. Gagak kadaver telah menjadi nutrisi bagi Nether Skull sebagai gantinya. Semakin banyak Will-O-Wisps di Nether Skull, semakin besar ia bisa berkembang. Wanita dewa dari Nether Flame itu membunuh beberapa orang sebelum pertempuran untuk menyerap tulang mereka dan menciptakan lebih banyak wasiat. Melihat tengkorak yang sangat besar, Wang Xian menunjukkan senyum tipis. Karena itu adalah senjata spiritual level 12, dia tidak perlu mengendalikannya saat sedang melahap gagak kadaver. Secara naluriah, itu bisa menyerang sendiri. Gaga. Setelah berjalan kira-kira 1000 meter ke depan, sekawanan setidaknya 1000 gagak kadaver muncul di hadapan mereka. Di tengah, ada seekor gagak kadaver yang panjangnya mencapai 2 meter. Itu membuka sayapnya dan tulang hitamnya terlihat di belakang. Itu memancarkan aura mematikan dan bahkan ada sepotong daging yang masih menggantung di bawah paruhnya. Sepertinya kita sudah mendekati dasar dari Remains. Wang Xian melihat ke depan dan melihat sebuah desa kecil yang menyeramkan dan menakutkan di depannya. Ada sungai kecil di depan desa dan beberapa gubuk batu. Di tengahnya, terdapat bangunan besar yang menyerupai panggung untuk ritual pengorbanan. Pada malam hari, setiap gubuk dan bangunan batu memiliki 2 baskom api di pintunya. Will-O-Wisps terbakar dengan mengerikan di dalam cekungan api. Di depan beberapa gubuk batu, ada beberapa sosok manusia. Mereka tampak kaku dan tidak memiliki emosi di wajah mereka. Penyusup. Siapa yang berani masuk ke wilayah Remains? Hehe, itu tidak masalah. Jika dia bisa sampai di sini, dia pasti sangat kuat dan dia akan membuat boneka tulang yang kuat. Suara tajam bergema dan sosok demi sosok bergegas ke tempat itu dari segala arah.
Mainan. Pada saat ini, suara kepakan sayap terdengar dari langit. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di sebuah pohon besar, seekor gagak mayat yang menakutkan dengan kepala manusia terbang ke arahnya. Kepala manusia itu terlihat seperti pemuda yang sangat tampan. Namun, matanya berwarna merah darah dan dia memiliki tubuh gagak mayat. Pada gagak kadaver, ada seorang gadis muda yang kelihatannya baru berusia 17 hingga 18 tahun. Dia mengenakan pakaian merah cerah dan terbuka yang memperlihatkan sebagian besar tubuhnya. Cahaya biru dan merah melintas di mata Wang Xian. Dia menyadari bahwa gadis itu sebenarnya adalah lelaki tua bungkuk. Dia menatap tajam ke arah Wang Xian dan terlihat sangat menyeramkan. Melihat selusin sosok aneh, Wang Xian menemukan bahwa mereka semua pria dan wanita tampan atau cantik. Setidaknya ada satu atau bahkan dua boneka tulang yang berdiri di samping mereka. Bau darah yang menyengat keluar dari tubuh mereka. Ada 5 manusia dan bersama boneka tulang mereka, ada 13. Melihat Wang Xian dan kelompoknya, mereka mengangkat alis dengan bingung dan berdiri dalam barisan. Di udara, lelaki tua bungkuk itu berdiri di atas gagak mayat dengan kepala manusia dan menatap Wang Xian dan kelompoknya. Siapa kamu? Beraninya kau membunuh gagak kadaver dari peninggalan kami dan menerobos masuk ke tanah peninggalan kami. Ketika lelaki tua bungkuk di gagak kadaver melihat tengkorak besar di atas Wang Xian, dia menanyainya dengan sungguh-sungguh. Raja Naga dari Sekte Naga. Wang Xian memandang mereka dan niat membunuh melintas di matanya. Raja Naga dari Sekte Naga. Kerumunan terkejut dan berubah serius. Sebagai penjaga markas Remains, mereka telah mengumpulkan berita tentang kejadian di dunia bawah saat mereka sedang bertugas. Raja Naga dari Sekte Naga sekarang adalah ahli terkuat kedua yang tak tertandingi di dunia bawah. Apakah Anda di sini untuk berkolaborasi dengan kami? Di mana ketiga murid dari peninggalan kita? Pria tua bungkuk yang berdiri di atas gagak mayat baru saja melihat melalui utas di situs Underworld. Dia menyipitkan matanya dan fokus pada Nether Skull di atas kepala Wang Xian sambil bertanya padanya. Kolaborasi. Wang Xian terkejut tetapi segera menunjukkan seringai. Para murid dari sisa-sisa. Biarkan aku mengirim kalian untuk menemui mereka. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran Will-O-Wisps keluar dari Nether Skull langsung ke arah lelaki tua bungkuk di gagak mayat. Mereka adalah musuh. Kami sedang diserang. Pria tua bungkuk itu berteriak keras saat melihat Wang Xian tiba-tiba menyerang. Membunuh. Hari ini, saya di sini untuk memusnahkan sisa-sisa. Perintah Wang Xian. Mo Yuan dan para naga di belakang Wang Xian langsung beraksi. Ketika lelaki tua bungkuk itu melihat Will-O-Wisps menabraknya, dia bisa merasakan kekuatannya saat ekspresinya berubah secara substansial. Dia menggerakkan tangannya dan gagak mayat dengan kepala manusia di bawahnya segera melindunginya. Gagak kadaver berteriak keras dan langsung jatuh ke tanah. Pria tua bungkuk itu sangat marah dan langsung menghunus belati gading. Mundur, kami diserang dari Sekte Naga. Kami diserang oleh Raja Naga. Beritahu Lord Osein. Pria tua bungkuk itu berteriak dengan suaranya yang tajam yang langsung mencapai seluruh dasar Remains. Berlari. Ketika 5 ahli lainnya dari Remains melihat kekuatan Mo Yuan dan kelompok itu dilepaskan secara instan, mereka ngeri dan segera mundur. Apakah kamu akan dapat melarikan diri? Hari ini, saya, Wang Xian, akan menegakkan keadilan atas nama surga. Wang Xian melambaikan tangannya dan energi naga api yang padat disuntikkan ke Nether Skull. Tengkorak Nether meledak dalam ukuran dan mencapai lebih dari 2 meter. Pada saat yang sama, ia mulai melahap anggota Remains dengan kecepatan yang mencengangkan. Tak. Di atas langit, ribuan gagak kadaver turun ke area di bawah dalam satu sapuan bersih ketika mereka melihat Wang Xian dan para Dragonian menerjang para murid Remains. Cakar melengking mereka menembus langit sementara mereka memancarkan haus darah saat mereka mengerumuni seperti ribuan unggas untuk membunuh. Wang Xian mengayunkan lengannya, dan tengkorak raksasa muncul saat menatap gagak. Seolah terkekeh sambil meringis, Nether Skull tertawa kecil dan berguncang ringan. Ledakan. Setelah ledakan itu, gelombang menakutkan dari Nether Flames melambung tinggi, menyembunyikan area tersebut dalam radius lebih dari 1000 meter. Menetap seperti debu, pohon-pohon di sekitarnya jatuh ke tanah. Cadaveric Crows di udara, yang berukuran panjang 2 meter, telah tertawa terbahak-bahak sebelumnya. Namun, mereka memandang dan menatap tengkorak Nether dengan gentar. Membunuh. Nether Skull memerintahkan seolah-olah berbicara dengan nada manusia, membuka mulutnya sebelum menggerogoti langsung ke Cadaveric Crows raksasa. Tak.
Suara pecah dari Nether Skull terus berdering di udara saat gagak kadaver raksasa berdiri tak berdaya tanpa ada kesempatan untuk membalas. Dengan setiap gagak kadaver yang dilahapnya, api Nether di tengkorak Nether bersinar sedikit lebih terang. Melarikan diri, tapi bisakah kamu? Wang Xian bertanya sambil mengulurkan tangannya, saat melihat tetua bungkuk yang mencoba melarikan diri. Tembok Inferno muncul seketika di depan Penatua menyebabkan dia kehilangan warna di wajahnya. Pergi, mati. Mo Yuan menggeram dari belakang saat cakar naganya yang mengancam menyerang kepala tetua bungkuk itu. Mencoba membunuhku ya, aku akan membantaimu dulu. Penatua bungkuk meringis sebelum membalikkan tubuhnya. Dengan belati tulang di tangannya, dia mengarahkan senjata merah itu langsung ke dada Mo Yuan sambil tidak memperhatikan cakar naga Mo Yuan. Huff. Mo Yuan tetap tidak terpengaruh sementara banyak goresan sisik naga hitam mulai terbentuk di area dadanya. Pergi, mati. Pergilah kau ke neraka. Duo itu berteriak pada saat bersamaan. Setelah itu, kulit gadis yang menempel pada tetua bungkuk mulai terbelah, memperlihatkan sosok mengerikan di bawahnya. Beraninya kau merusak kulitku. Pergilah ke neraka. Tetua bungkuk membentak sambil meringis. Dengan geraman mengerikan, tetua bungkuk itu membidik dengan belati tulang di tangannya dan menusuk dengan paksa ke dada Mo Yuan. Tes, belati tulang jatuh ke tubuh Mo Yuan, yang dia bereaksi dengan kedutan kecil di wajah. Namun, ketidakpercayaan segera muncul di wajah Penatua yang bungkuk itu. Berderit, berderit. Dengan sedikit manuver lengannya, Mo Yuan meraih lengan Penatua, sebelum merobek kepala yang terakhir menggunakan cakar naganya. Ah, bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuhmu bisa lebih keras dari boneka Bon? Tetua bungkuk meraung pada Mo Yuan sambil memandang dengan tak percaya. Setelah itu, cakar naga raksasa menggenggam erat kepalanya. Ini langsung meledakkan kepala Penatua, seperti semangka yang meledak. Ada penyusup, ada penyusup. Dering, dering, dering. Dering, dering, dering. Pada saat itu, jeritan tangis terdengar dari desa sisa yang terletak tepat di depan. Ini segera diikuti oleh serangkaian cincin lonceng yang menusuk. Tak, tak, tak. Setiap dering lonceng beresonansi seperti suara yang menstabilkan jiwa. Bahkan pohon-pohon di sekitarnya mulai mengikuti jejaknya, berderit lembut saat mereka bergoyang. Di atas langit, gagak dari Cadaveric Cross bisa terdengar. Di bawah sinar bulan murni, gagak kadaver yang tak terhitung jumlahnya terlihat terbang di atas. Lampu bersinar terang dari desa kecil di depan. Satu persatu, banyak anggota dari Remains mulai keluar. Dengan lonceng di tangan mereka, mereka memandang dengan dingin ke arah Wang Xian. Ada begitu banyak dari mereka. Seru Wang Xian sambil melihat ke depan dengan mata menyipit. Seluruh desa berisi hampir 10.000 penduduk desa. Ini termasuk yang muda dan tua, dan masing-masing memandang dengan ekspresi muram dan mengerikan. Banyak anak kecil masing-masing memeluk tengkorak. Beberapa tengkorak manusia sementara yang lain milik binatang. Mereka penyusup dari Sekte Naga. Membunuh mereka, teriak ahli bawaan dari Remains setelah dipukul keras oleh Dragonians. Menanggapi serangan keras itu, dia menggunakan sikap jangkrik emas melepaskan cangkangnya untuk melarikan diri, meninggalkan selembar kulit manusia. Saat melihat markas peninggalan berdarah ini, tubuh Wang Xian mulai menyala dalam api. Orang-orang dari sisa-sisa tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan perubahan sikap, Wang Xian melonjak dan naik ke langit saat dia mengeluarkan Dragon Ball dari mulutnya. Mengaum. Dengan Dragon Roar-nya, Inferno Divine Dragon dipanggil dari Dragon Ball dan siap membantu Wang Xian sebelum menukik ke langit dan menyerang gagak kadaver. Dragon Ball level 11 sudah mampu melepaskan kekuatan yang setara dengan ahli dan Rilem. Dengan satu sapuan ekor naga, Inferno Divine Dragon memusnahkan ratusan gagak kadaver menggunakan api dan kekuatannya yang mengerikan. Dering, dering, dering. Bunuh orang itu di langit. Suara melengking bisa terdengar. Itu berasal dari seorang wanita tua gemuk yang berteriak sambil memegang tongkat tulang manusia di tangannya. Pada saat yang sama, dengan cincin bel di tangan lainnya, dia memanggil 4 anggota lain dari Remains yang melanjutkan untuk menyerang Wang Xian. Di antara kuartet itu ada 2 binatang buas, salah satunya adalah beruang raksasa dan yang lainnya adalah Goshaok, sedangkan 2 lainnya adalah sesepuh. Bersama-sama, keempat pakar bawaan dari Remains ini muncul dengan haus darah dan kebiadaban yang luar biasa. Wang Xian memandang ke seberang dan melihat hampir 10.000 murid dari sisa-sisa berdiri di depan desa. Sedikit lebih dari 50 dari Remains berlari ke depan untuk Wang Xian dan kawan-kawan. Mereka termasuk lebih dari selusin orang yang menagih langsung untuk Wang Xian. Tubuh mereka 7-8 kali lebih kuat dari rekan-rekan mereka dari kelas yang setara.
Tubuh mereka yang sangat kebal saja sudah cukup untuk menanamkan rasa takut pada pakar bawaan, bahkan jika mereka tidak memiliki teknik bertarung unik lainnya. Mirip dengan zombie, mereka tidak takut sakit atau mati. Tidak diragukan lagi 4 sekte iblis utama. Di dalam Remains saja ada lebih dari 30 ahli bawaan. Bersama dengan Bone Puppets yang mereka hasilkan, itu akan mencapai puncaknya mendekati 80. Wang Xian mengulurkan tangannya saat melihat anggota tetap yang menyerbu ke arahnya. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, api yang mengelilingi Wang Xian mulai meledak menjadi api yang lebih luas, saat titik api kecil muncul di udara kosong. Ahli dan Rilem, teriak seorang wanita tua gemuk yang berdiri di tengah-tengah para murid Remains. 1 ahli dan Rilem, dan 27 ahli bawaan. Dia melanjutkan sambil meringis. Sekte Naga, iya, bagus. Hari ini, kalian semua akan tetap di sini, kata nenek gemuk itu. Setelah itu, dia melemparkan tongkat tulang manusia di tangannya ke tengah desa, mengarah langsung ke bangunan yang menyerupai aula ritual. Bolehkah saya memanggil Lord Osein untuk membunuh lawan tangguh ini? Pertempuran antara baik dan jahat belum dimulai. Untuk berpikir seseorang telah menerobos masuk ke halaman kita. Tanah dari reruntuhan. Sebuah suara tenang dan datar bertanya. Lord Osein, sapa semua murid Remains dengan segera, saat mereka berlutut ke arah aula ritual. Tuan Osein, Wang Xian bertanya dengan alis terangkat. Mengikuti sapaan itu, api di udara di sekitarnya semakin kuat sebelum bintik-bintik itu menggumpal menjadi Flaming Rope kolektif. Dengan sangat mudah, Flaming Rope mengikat pakar bawaan masing-masing dari Remains bersama-sama. Bam! Dengan ayunan lengannya, Wang Xian membuang sisa-sisa itu ke pusat desa. Raja Naga dari Sekte Naga. Aku mengenalmu. Tentakel tulang ditembakkan dari dalam aula ritual sebelum diayunkan ke berbagai peninggalan. Orang aneh yang bukan manusia atau roh. Wang Xian tersentak dengan pandangan menyipit saat dia menatap ke depan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia bisa melihat tentakel yang panjangnya lebih dari selusin meter, dan kerangka yang mencapai 10 meter. Itu menyerupai tubuh ular dan memiliki kepala yang menempel di belakangnya. Itu adalah kepala Elder. Perlahan-lahan, tentakel mirip ular lainnya memanjang perlahan ke tempat terbuka. Seperti sebelumnya, tentakel kerangka ini juga memiliki kepala di ekornya. Namun, ini bukanlah akhir, karena semakin banyak kerangka tentakel mulai bermunculan. Akhirnya, seorang pemuda muncul. Dia memiliki visual yang luar biasa, meskipun dia tidak memiliki kaki. Di tubuh bagian bawahnya, 10 tentakel seperti ular menopang beratnya, di mana masing-masing dari 10 tentakel itu berukuran panjang lebih dari selusin meter. Ga-ga-ga, ling-ling-ling. Ketika Lord Osein yang menakutkan muncul, gagak kadaver di langit menghindari serangan Inferno Divine Dragon dan Nether Skull saat mereka berkumpul di atas Lord Osein dengan cepat. Boneka tulang dipanggil ke arahnya dan berdiri di depan para murid Remains. Mereka semua menatap Wang Xian dengan haus darah. Dragon King of Dragon Sect, saya tidak ingat Remains kami berseteru dengan Dragon Sect Anda. Kamu seharusnya mengejar Sekte Suci Donghua daripada datang ke markas peninggalan kita. Pria muda itu memandang Wang Xian dengan senyum hangat. 10 tentakel lainnya yang panjangnya lebih dari 10 meter mendukungnya. Ada banyak orang yang tidak berseteru dengan Remains, namun kamu membunuh mereka semua. Aku tidak perlu berseteru denganmu untuk membunuhmu. Inferno Divine Dragon kembali ke Wang Xian dan mengelilinginya. Nether Skull menyusut kembali seukuran kepala manusia dan melayang di bahu Wang Xian. Beraninya kamu menerobos masuk ke tanah reruntuhan kami. Anda memang seperti yang dijelaskan dalam informasi yang kami kumpulkan. Sombong dan sombong. Senyum pada pemuda itu menghilang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melanjutkan, kalau begitu, kalian bisa melupakan tentang pergi. Tubuh ahli dan Rilem bisa digunakan untuk menempa tulang ekor ke-11ku. Dia tertawa terbahak-bahak dan melambaikan 10 tulang ekor lainnya. Pada mereka, kepala manusia itu celaka. 10 pasang mata menatap Wang Xian. Mereka kedinginan dan membuat Wang Xian merinding. Aku akan membunuh Raja Naga. Untuk sisanya, aku serahkan pada kalian. Pria muda itu menoleh ke Wang Xian dan menunjukkan senyum tipis. Hehe, saat dia tersenyum, 10 suara menyeramkan datang dari 10 kepala manusia di 10 tulang ekornya. Jalanmu menuju Remains adalah perjalanan satu arah. Setelah Anda di sini, Anda tidak akan pergi. Pria muda itu membuka lengannya dan menutup matanya sedikit. Lonceng berwarna merah darah muncul di tangannya. Oh, sisa-sisa yang tertidur. Sudah waktunya bagimu untuk bangkit. Ling-ling, ling-ling. 2 cincin bening terdengar dari bel berwarna merah darah.
Kakak. Tiba-tiba, cakar tulang muncul dari tanah. Setelah itu, kerangka hitam merangkak keluar dari tanah. Ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah seluruh tanah telah terbangun saat ribuan kerangka merangkak keluar. Gagak kadaver menangis saat mereka berputar-putar di udara. Tubuh mereka telah melindungi cahaya bulan dari bulan terang, menyebabkan seluruh wilayah menyerupai wilayah kematian yang menakutkan. Ini dulunya adalah kuburan besar tempat lebih dari 300.000 tentara elit tewas. Sekarang setelah terbangun, dunia bawah di masa depan juga akan menjadi dunia bawah yang tersisa, pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia berteriak dengan dingin, bunuh. Membunuh. Ekspresi wajah sekelompok murid dari Remains berkerut saat bel berbunyi. Mereka segera menyerang Wang Xian dan kelompoknya. Murid tingkat bawaan dari Remains memiliki belati gading dan pedang tulang di tangan mereka saat mereka menyerang 27 naga. 80 hingga 90 ahli bawaan yang membunuh 20 ahli bawaan seharusnya menjadi tugas yang mudah. Di sekitar mereka, kerangka padat juga menyerang para naga. Kerangka ini sekeras batu dan memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari seniman bela diri level 6 atau 7. Mengontrol kerangka sedikit seperti ahli nujum di dunia barat. Seni kultivasi naga iblis juga dapat mengontrol kerangka dan naga kerangka bahkan lebih baik dalam hal itu. Jika Penatua Fang dan Xiao Yu ada di sini, tidak akan ada kerangka yang cukup untuk mereka hancurkan. Ribuan dan ribuan kerangka bangkit dari tanah di bawah Wang Xian. Hanya membunuh kerangka ini telah sepenuhnya menduduki para naga, apalagi melawan sekelompok besar ahli bawaan. Kekuatan Remains benar-benar melebihi harapan mereka. Lahap mereka. Wang Xian menggerakkan lengannya dan wasiat hitam keluar dari Nether Skull. Mereka tumbuh hingga 2 meter dan menyerang kerangka di bawahnya dan gagak kadaver. Lawanmu adalah aku. Sudah lama sejak saya menjadi serius. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa mendorongku. Pria muda itu memandang Wang Xian saat dia terbang ke langit secara langsung. 10 tulang ekor yang menakutkan itu bergoyang dan kepala di atasnya menatap tajam ke arahnya. Pakar terkuat kedua dari dunia bawah. Hehe, ambil serangan tulang ekor pertamaku. Pemuda itu tertawa saat tulang ekor menyapu ke arah Wang Xian dengan kekuatan yang luar biasa. Sungguh orang yang sombong. Kekejaman melintas di mata Wang Xian. Hari ini, aku juga akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Gur. Kali ini, Wang Xian tidak berusaha bersembunyi. Di depan mata Lord Ocean yang terheran-heran, Wang Xian berubah menjadi naga dewa 5 warna. Wang Xian mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras yang bergema di seluruh langit. Ini, ketika Lord Ocean melihat wujud Wang Xian, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Naga ilahi. Naga suci ini mungkinkah benar-benar ada naga suci? Lord Ocean memandang Wang Xian yang ada di langit. Kilatan kejutan bersinar di matanya, tetapi emosi seperti itu dengan cepat diambil alih oleh kegilaan. Terlepas dari apakah kamu adalah naga dewa sejati atau makhluk lain, jika tubuhmu dapat digunakan untuk menempat tulang ekor ke-11, itu pasti akan menjadi indah. Aku mengambil tubuhmu. Hehehehe. Lord Ocean tersenyum dan mengayunkan tulang ekor ke arah Wang Xian. Tulang ekor yang menakutkan menyerupai rantai tulang yang terbuat dari logam. Mereka sangat menakutkan dan memiliki paku di sekujur tubuh mereka. Angin terbelah saat tulang ekor menyapu ke arah kepala Wang Xian. Aku akan menunjukkan kekuatanku juga. Kekejaman bersinar di mata Wang Xian saat dia mengayunkan ekor naganya. Ekor naga bersinar dalam cahaya keemasan dan sisik naga berdiri. Wajah di tulang ekor yang mendekat tampak menyedihkan. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang tajam dan tetesan air keluar dari mulutnya. Gemuruh. Ekor naga dan tulang ekor saling berbenturan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Aduh! Teriakan menyedihkan datang dari kepala di tulang ekor. Saat kepalanya bentrok dengan ekor naga, itu meledak berkeping-keping. Retakan memenuhi seluruh tulang ekor dan itu hampir sama baiknya dengan tidak berguna untuk terus maju. Apa? Ketika Lord Ocean melihat retakan di tulang ekornya, dia terkejut dan marah. Beraninya kau menghancurkan salah satu tulang ekorku. Kamu pantas mati. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya bergerak dan 9 tulang ekor lainnya mulai menyapu ke arah Wang Xian seperti tentakel gurita. Setiap tulang ekor membawa energi yang sangat besar. Saat mereka bentrok, suara ledakan meletus dan kabut putih terbentuk di langit. Hehe, melihat Lord Ocean menyerang ke arahnya, Wang Xian menunjukkan seringai dingin. Kekuatan Lord Ocean memang menakutkan. Setiap tulang ekor bisa memiliki kekuatan seorang ahli dan rilem. Terlebih lagi, Lord Ocean hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik, atau sederhananya, kekuatan kasar.
Meskipun demikian, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan kasar. Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, itu masih akan menjadi hal yang menakutkan. Dia benar-benar memaksa Tuan kita Osein untuk melepaskan semua kekuatannya. Bocah ini bisa mati sekarang. Di bawah mereka, para murid dari Remains memandang dengan kagum pada Lord Osein setelah melihat Lord Osein mereka melambai-lambaikan tulang ekornya yang menakutkan. Setiap tulang ekor Lord Osein memiliki kekuatan penghancur yang dapat meruntuhkan dunia. Masing-masing dibuat dari seni rahasia Remains, setelah mengkonsumsi sejumlah besar harta duniawi. Menurut para tetua, hanya Lord Osein yang bisa melawan 5 pakar dan Rilem. Lord Osein dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan di antara pakar dan Rilem. Orang itu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk berubah menjadi naga ilahi, tapi dia sangat jauh dari Tuan kita Osein. Dalam mitos, naga ilahi dapat naik ke langit, berjalan di awan, menjatuhkan air. Masing-masing berukuran beberapa ratus meter. Dari apa yang saya lihat, naga ilahi ini sedang berlatih kultivasi garis darah, yang mirip dengan yang ada di Eropa. Sekelompok murid Remains menyaksikan dengan senyum di wajah mereka. 27 naga sudah sepenuhnya ditekan oleh 80 pakar bawaan dari sisa-sisa, dan mereka bisa secara pasif mempertahankan diri. Jika bukan karena Nether Skull, mungkin ada korban jiwa. Tidak akan lama sebelum mereka terbunuh. Sekte naga hanya menyediakan material. 27 pakar bawaan akan membuat boneka tulang yang kuat. Setelah Lord Osein membuat tulang ekornya dari naga ilahi ini, kekuatannya akan meningkat pesat lagi. Kalau begitu, Kaisar Qi mungkin bukan tandingannya. Dengan begitu banyak material sebelum perang kita, kekuatan kita akan sangat meningkat. Sekelompok murid tetap mengungkapkan senyum jahat saat mereka menyaksikan pertempuran. Baik tua maupun muda menunjukkan ekspresi haus darah di wajah mereka. Melihat tulang ekor menyapu ke arahnya, Wang Xian menunjukkan tatapan menghina. Ketika tulang ekor berjarak 100 meter darinya, Wang Xian mengguncang tubuhnya. Dia mendengus lembut. Dengan sentakan, perisai master yang kokoh muncul di sekitar Wang Xian. Tubuhnya mengeluarkan cahaya kuning cerah. Setiap sisik naga pada dirinya tampak sangat padat. Boom! 9 tulang ekor menghantam perisai master yang mengelilingi Wang Xian, menyebabkan semua perisai bergetar. Namun, tidak ada jejak retakan sama sekali. Hanya ini yang kamu punya. Apakah Anda tidak ingin saya mencoba melihat berapa banyak tulang ekor yang bisa saya blokir? Wang Xian menjulurkan kepala naganya dengan mata menghina, menatap Lord Osein, yang shock. Tidak, ini tidak mungkin. Sialan, itu harus retak. Ketidakpercayaan mengambil alih ekspresi wajah Lord Osein dengan 5 tulang ekor diluruskan. Puff! Suara menusuk tulang terdengar saat tulang tajam menembus bagian atas tulang ekor. 5 tulang ekor berputar dengan gerakan keras saat mereka mengebor ke dalam perisai bumi. Bam! 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 Suara mengangkat rambut datang dari langit, di mana 5 tulang ekor hanya bisa mengebor setengah meter ke dalam perisai dengan kekuatan penuh mereka. Di hadapan perisai setebal beberapa meter, itu tidak berhasil. Secara khusus, hati Lord Osein terhempas ke tulang rusuknya ketika dia melihat tatapan mengejek pada Wang Xian. Giliranku. Dengan tatapan menghina di mata Wang Xian, onak dan duri tebal tiba-tiba tumbuh dari perisai. Potongan onak dan duri langsung menuju ke 5 tulang ekor dan menempel padanya. Apa? Serangan macam apa ini? Setelah melihat onak dan duri berkelok-kelok di tulang ekor, ada perubahan drastis pada ekspresi Lord Osein. Dari nyala api barusan, ke Earth Shield dan onak dan duri, dia tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak cara menyerang. Yang disebut Lord Osein adalah sampah di mataku. Biarkan saya mencoba melihat berapa banyak tulang ekor yang bisa saya tahan. Betapa ironisnya. Wang Xian perlahan mengulurkan cakar naganya. Dari Earth Shield, strip onak dan duri berada di bawah cakarnya. Wang Xian meraihnya dan berkata, biarkan aku melihat apakah kamu bisa bertahan selama 10 detik di bawah seranganku. Saat dia berbicara, dia bergerak dan menyerang Lord Osein. Dengan tatapan mengerikan, 5 tulang ekor Lord Osein bergetar. Yang membuatnya ngeri, kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak bisa melepaskan belenggu Wang Xian. Seorang pakar dan Rilem tidak mungkin sekuat itu. Lord Osein muncul sedikit seperti batu saat dia dengan cepat berseru, kamu adalah pakar alam pemula. Alam pemula. Rasa dingin menyebar di wajah Wang Xian saat dia mengayunkan cakar naganya ke arahnya. Tidak, aku pemimpin Remains. Saya abadi. Ada perubahan besar dalam ekspresi Lord Osein, dan kemudahan dan ketenangan dari sebelumnya hilang.
Dia dengan jahat mengendalikan 5 tulang ekor yang tersisa dan melemparkannya ke arah Wang Xian. Dengan ayunan, onak dan duri di tangan Wang Xian tumbuh dengan kecepatan tinggi. Potongan onak dan duri langsung tumbuh hingga lebih dari 10 meter. Lusinan onak dan duri membentur 5 tulang ekor. Bam, bam, bam. Beberapa dari mereka memisahkan diri, tetapi ada lebih banyak yang melilitkan diri ke tulang ekor. Apakah kamu masih memiliki cara serangan lain? Wang Xian menatap Lord Ocean dengan sarkasme saat dia meraih tubuh Lord Ocean dengan cakar naga yang memancarkan sinar kemasan. Tidak. Lord Ocean terkejut dan putus asa. Cakar naga Wang Xian mencapai Lord Ocean dan mencengkeram tubuhnya. Semut yang bisa kuhancurkan kapan saja. Wang Xian mengepalkan cakar naganya, dan suara retakan tulang terdengar. Energi KTT emas pada cakar naga menghancurkan semua yang ada di tubuhnya. Tidak, sebuah suara putus asa bergema melalui tempat Remains. Tidak, bagaimana Tuan Ocean kita bisa dibunuh? Ini tidak mungkin. Saya tidak percaya itu. Ini tidak benar. Pada saat ini, sekelompok murid dari Remains yang sedang menunggu Lord Ocean mereka menunjukkan keperkasaannya sedang menatap dengan mata tidak percaya. Apa yang mereka saksikan adalah kekalahan mudah dari Lord Ocean. Semuanya terlalu mudah. Pihak lain bahkan tidak mengerahkan banyak kekuatan, dan dia bisa membunuh Lord Ocean mereka yang tak terkalahkan. Semua keyakinan mereka digulingkan seketika. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka perkirakan. Hari ini, aku akan memusnahkan Remains. Wang Xian menyapu pandangan dinginnya ke semua murid tetap di bawahnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api yang menakutkan. Api jatuh pada mereka seperti magma yang turun dari langit. Lari untuk hidupmu. Teriakan menakutkan datang dari bawah saat para murid Remains mengeluarkan geraman putus asa mereka dengan wajah ketakutan. Mereka melarikan diri dengan panik, tetapi kobaran api di langit sepertinya tidak ada habisnya. Ini adalah kekuatan penghancur yang benar-benar biru yang dapat melenyapkan langit dan bumi. Wang Xian berdiri di langit, 100 meter di atas tanah, sementara semua murid Remains diselimuti oleh nyala api kemanapun ia lewat. Mereka yang bahkan belum lahir pun binasa dalam api. Wang Xian tanpa ampun, karena dia tidak akan melepaskan mereka karena cara mereka bekerja dan betapa kejamnya mereka. Oh tidak, Lord Ocean sudah mati. Dia telah dibunuh. Lari untuk hidupmu. Pakar bawaan dari sisa-sisa yang mengepung para Dragonian merasakan kekuatan yang luar biasa dari belakang. Semuanya ngeri. Dengan teror, mereka menyerah pada pengepungan para Dragonian dan melarikan diri dengan putus asa. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Namun, tidak mungkin bagi pakar bawaan untuk menjauh dari pakar alam pemula, belum lagi Wang Xian, yang dekat dengan alam abadi. Mengaum. Setelah teriakan, bola api mendarat di pakar bawaan terakhir dari peninggalan yang diselimuti oleh api yang menakutkan bahkan sebelum dia bisa menampilkan jangkrik emas menumpahkan cangkangnya. Setelah itu, Remains dimusnahkan. Tidak ada yang menyangka sisa-sisa, salah satu dari 4 sekte iblis utama, akan dimusnahkan dalam waktu 1 malam. Retak-retak-retak. Bulan terang menyinari bumi dan ledakan meletus dari berbagai penjuru kawasan menyeramkan itu. Dari waktu ke waktu, seseorang bahkan dapat mendengar tangisan tajam dari burung gagak mayat. Tengkorak besar setinggi 2 meter terus-menerus melahap kerangka dan gagak kadaver. Saat aliran Will-O-Wisps menyapu, kawanan besar gagak dan kerangka mayat jatuh ke tanah. Seluruh wilayah itu sangat menakutkan. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran energi naga api menyelimuti. Beberapa kerangka jatuh dan Will-O-Wisps dari mereka masuk ke Nether Skull. Wang Xian bisa merasakan Nether Skull menjadi gembira karena menyerap gumpalan wasiat di sekitarnya dengan keserakahan. Raja Naga, sisanya sangat kuat. Boneka tulang yang mereka buat juga bisa menandingi kita dalam pertahanan dan kekuatan. Mo Yuan memimpin para Dragonian untuk membersihkan medan perang sebelum kembali ke sisi Wang Xian dan berkomentar dengan sungguh-sungguh. Murid-murid sisa-sisa bersama dengan boneka tulang yang telah mereka tempa memberikan total sekitar 70 hingga 80 ahli bawaan. Selain itu, Lord Ocean bahkan bisa menyamai 4 hingga 5 pakar dan rilem. Secara keseluruhan, mereka sangat tangguh. Paling tidak, jika Sekte Suci Donghua tidak memiliki Niu Shuang, sisa-sisa mungkin telah memilih untuk menargetkan Sekte Suci Donghua sekarang dan bahkan bisa mengalahkan mereka. Dibutuhkan kira-kira 3 Sekte Suci biasa untuk melawannya. Ada 4 Sekte Iblis utama dalam Diabolisme dan Remains hanyalah salah satunya. Yang terkuat dari mereka semua adalah Istana Mayat Iblis. Kaisar Qi adalah master istana dari Istana Mayat Iblis dan eksistensi terkuat dalam Diabolisme. Selain 4 sekte iblis utama,
ada juga sekte iblis lainnya. Spirit's Land, Curse Venom, dan Crimson Bug adalah contoh sekte iblis lain di bawah 4 sekte iblis utama. Ada juga ahli dan realm dalam 4 sekte iblis utama. Hanya saja mereka tidak gila dan sekuat Lord Ocean of the Remains. Di permukaan, diabolisme dan sekte ortodoks memiliki kekuatan yang setara. Mengenai apakah aliansi sekte ortodoks dapat melenyapkan diabolisme, intinya masih merupakan pertempuran antara Niwu Shuang dan Kaisar Qi. Senjata buatan tulang ini telah disempurnakan dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Sayang sekali. Wang Xian memandangi belati gading, pedang tulang, dan senjata lain yang digunakan oleh Remains. Mereka semua adalah senjata level 9. Senjata buatan tulang ini jelas ditempa melalui metode pemurnian unik oleh Remains. Batas mereka telah tercapai dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Wang Xian muncul di samping tubuh Lord Ocean, melirik tulang ekornya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Pergi cari harta karun di dalam Remains dan bawa semuanya ke sini. Wang Xian menginstruksikan Mo Yuan dan para Dragonian sementara dia tetap mengendalikan Nether Skull yang menyerap wasiat. Nether Skull adalah senjata spiritual yang agak mistis. Sekarang Wang Xian telah menguasai seni menempa peralatan spiritual, dia masih belum bisa menguraikan bagaimana itu dibuat. Samar-samar, dia merasa ini melibatkan susunan roh. Dari staf Ajaya, Wang Xian juga bisa merasakan kehadiran susunan roh. Nether Skull terus-menerus menyerap Will-O-Wisps dari tulang di sekelilingnya. Will-O-Wisps dari tubuh para ahli dari Remains sedang disedot hingga kering. Pada akhirnya, Nether Skull datang ke hadapan mayat Lord Ocean. Giginya bergemeletup dan sepertinya sangat bersemangat. Getaran padat dan menakutkan datang dari Nether Skull saat mendarat di tulang ekor Lord Ocean. Tulang ekornya retak dan aliran Will-O-Wisps yang padat masuk ke Nether Skull. Bes-bes. Tengkorak Nether mulai melebar hingga 2 meter sekali lagi. Namun, 2 meter bukanlah batasnya karena terus tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Di tangan wanita dewa dari Nether Flame, batas tengkorak Nether adalah 3 meter. Pada titik ini, Nether Skull juga tumbuh hingga 3 meter. Ketika mencapai 3 meter, Nether Skull hanya menyerap tulang ekor ketiga. Masih ada 7 lagi yang tersisa. Aliran Will-O-Wisps yang padat mengalir ke Nether Skull. Saat tulang ekor terakhir berubah menjadi abu, seluruh tengkorak Nether telah tumbuh hingga lebih dari 5 meter. Tengkorak setinggi 5 meter itu melayang di udara. Di matanya, Will-O-Wisps yang menakutkan terbakar dan orang bisa merasakan aura menyeramkan dan jahat datang darinya. Wang Xian melambaikan tangannya dan tengkorak Nether kembali ke tangannya, kembali ke ukuran kepalan dalam prosesnya. Efek Nether Skull sedikit mirip dengan Dragon Ball. Mereka berdua bisa dilepaskan untuk menyerang. Namun, bola naga jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan tengkorak Nether. Jika Dragon Ball mencapai level 12, dia tidak akan banyak menggunakan Nether Skull. Meski begitu, itu masih sedikit lemah. Raja Naga, kami telah menemukan tempat di mana sisa-sisa menyimpan harta mereka. Saat ini, Wang Xian mendengar Mo Yuan. Wang Xian bergerak dan langsung tiba di tengah platform yang digunakan untuk ritual pengorbanan. Di dalam struktur, Will-O-Wisps terbakar. Ada juga tengkorak besar setinggi 5 meter tanpa daging dan darah yang diabadikan. Teluk harta karun terletak di tingkat terendah. Wang Xian melompat masuk dan melihat Mo Yuan dan para naga melihat barang-barang di depan mereka. Raja Naga, ini seharusnya menjadi teluk harta karun terpenting dari sisa-sisa. Daerah itu gelap dengan gumpalan-gumpalan kecil melayang, menerangi daerah itu. Area bawah tanah tidak besar dan hanya membentang sekitar 1000 meter persegi. Ada beberapa rak dengan kerangka yang digantung di atasnya. Kerangka ini juga bersinar dengan warna kusam. Wang Xian melihat ke seberang dan menyadari bahwa ini adalah tulang belulang para ahli. Mereka tidak berguna baginya. Hah, ini. Wang Xian berjalan ke kiri dan melihat potongan logam hitam diletakkan di rak dengan rapi. Baja bayangan iblis tingkat 10. Baja logam iblis. Materi tingkat bawaan. Kegembiraan berseri-seri di mata Wang Xian. Ada lebih dari 100 keping baja iblis dan masing-masing seukuran kepala manusia. Atribut iblis bahan tingkat bawaan. Saya bisa menggunakannya untuk memalsukan peralatan. Wang Xian terus bergerak lebih dalam dan melihat topeng yang terbuat dari kulit manusia tergantung di dinding. Topeng ini benar-benar bisa mengubah penampilan seseorang. Di tengah, ada topeng berwarna merah darah yang memancarkan getaran jahat. Topeng bayangan iblis level 10. Topeng bayangan iblis. Wang Xian mengangkat alis. Dia melepasnya dan meletakkannya di wajahnya. Seketika, energi menggenang dan bayangan dirinya muncul di sampingnya.
Bayangan itu tampak sedikit ilusi. Jika dia bisa mengejutkan lawannya, efeknya akan luar biasa. Topeng yang sangat menarik. Topeng bayangan iblis. Apakah ini terbuat dari baja logam iblis? Wang Xian merenung sambil terus melihat sekeliling. Batu iblis ulet level 10. Lebih banyak materi tingkat bawaan. Menatap ke depan, seonggok batu yang berpendar redup muncul di depan pandangannya. Ada lebih dari 50 potong dan Wang Xian sangat gembira. Berjalan ke tengah, Wang Xian menemukan beberapa buku tebal. Di atasnya, kata Remains ditulis dengan font yang tampak kuno. Inilah seni membuat boneka tulang. Wang Xian menatap tajam ke sebuah buku sebelum membukanya. Tulang memiliki spiritualitas. Memurnikannya dengan bahan khusus dapat menempa boneka tulang yang kuat dan menakutkan. Metode menempa wayang tulang dicatat di dalamnya. Selain itu, teknik ekstraksi topeng manusia juga dicatat. Termasuk kemampuan melepaskan kulit untuk melarikan diri. Wang Xian melihat dan menggelengkan kepalanya. Pembuatan boneka tulang terlalu brutal. Seseorang harus menggunakan tulang makhluk hidup yang baru saja meninggal atau tulang manusia yang masih hidup. Wang Xian membakar semua buku mereka karena seni kultivasi Remains tidak berguna. Dia melihat sekeliling, memperhatikan hanya tulang yang menempati sebagian besar area. Selain itu adalah bahan baku untuk memurnikan wayang tulang. Satu-satunya barang yang relatif bernilai tinggi mungkin adalah manik spiritual iblis, manik spiritual iblis tingkat 11. Namun, manik spiritual iblis tidak berguna baginya, kecuali untuk membuat senjata atau memberikannya kepada Mo Qinglong. Bawa semua materi bersama kami dan pergi. Wang Xian memerintahkan Dragonians. Ya, Raja Naga. Mo Yuan memberi isyarat kepada beberapa Dragonian, membungkus semua materi inbound. Raja Naga, kami menemukan beberapa informasi penting. Saat mereka sampai di tanah, Wang Xian melihat Long Qi, dan yang lainnya berjalan keluar dari sebuah ruangan di samping dengan wajah gembira. Apa itu? Melihat ekspresi bersemangat mereka, Wang Xian menanyakan hal ini dengan rasa ingin tahunya terusik. Ini tentang grup Mahatau. Tak disangka, Omniscient Group justru didirikan oleh Remains. Mereka menyusup ke dunia bawah dengan kulit dicat dan topeng manusia dengan perkembangan 50 tahun. Teknologi informasi Shenling adalah base camp mereka. Saya bahkan punya sedikit informasi tentang manajemen puncak grup Mahatau. Manajemen puncak semuanya adalah bawahan yang tangguh yang dipersiapkan oleh Remains. Mereka bukan kultivator tetapi orang biasa. Jika kami dapat mengontrol manajemen puncak, kami dapat mengontrol seluruh grup Mahatau. Long Qi sangat gembira saat dia melanjutkan ke Wang Xian, semua orang di dunia bawah tidak akan menyangka bahwa kelompok Mahatau dikendalikan oleh sekelompok orang biasa. Oleh karena itu, semuanya menjadi seperti ini. Selain itu, mereka memiliki akses ke tim master komputer yang kuat yang dapat melakukan pengawasan di mana saja. Selain itu, ada satelit. Selama sinyalnya jelas, kita bisa melihat kemanapun kita mau. Apakah begitu? Jejak kejutan melintas di mata Wang Xian. Jadi, jika kita mengendalikan manajemen puncak, kita dapat mengendalikan grup Mahatau. Iya, Departemen Internal Omniscient Group memiliki kontrol yang sangat ketat. Bahkan staf tingkat menengah pun tidak mengetahui lokasi pangkalan grup Mahatau. Mereka akan menyampaikan pesan melalui saluran internal, melaporkan tingkat demi tingkat. Karena itu, begitu kita memiliki akses ke manajemen yang lebih tinggi, itu sama baiknya dengan mengendalikan seluruh grup Mahatau. Long Qi menganggukkan kepalanya dengan paksa. Mo Yuan, kamu akan mencoba untuk menguasai grup Mahatau dengan Long Qi dan yang lainnya. Saya harap kalian berhasil. Wang Xian segera memberi perintah pada Mo Yuan. Ya, Raja Naga, selama kita bisa menemukan orang-orangnya, kita akan bisa merebut kendali. Tentu, aku akan menunggu kabar baikmu. Wang Xian tersenyum saat dia berjalan keluar. Ketika dia melangkah keluar dari tanah sisa, dia berputar dan menyapu pandangan ke hutan yang menyeramkan dan menakutkan. Wang Xian bergerak cepat dan melayang ke langit. Dengan Dragon Ball di mulutnya, Wang Xian membuka mulutnya dan meludah ke bawah. Kolom api berjatuhan, meliputi area seluas belasan meter dalam sekejap. Wang Xian, sekali lagi, memuntahkan api ke arah lain. Dalam 1 menit, seluruh tanah yang tersisa diselimuti panas yang menyengat saat nyala api naik dan menyebar ke sekitarnya. Dengan tindakan cepat, Wang Xian datang ke perbatasan tanah dan memasang penghalang. Itu berarti bahwa nyala api akan padam secara otomatis setelah seluruh tanah sisa benar-benar terbakar menjadi abu. Seluruh wilayah membentang dalam radius sekitar 20 km. Hutan hitam di hutan ini membawa jejak racun, jadi dia ingin menyingkirkan seluruh tempat ini. Saat api berkobar,
Wang Xian menuju kota Ling dengan wajah berseri-seri. Nyala api di belakangnya membakar bahkan lebih ganas dari sebelumnya saat menerangi seluruh langit. Kota Ling adalah kota yang tidak pernah tidur. Kehidupan malam di sana bisa dibandingkan dengan kota-kota tingkat pertama itu. Sebagai kota dengan tingkat kejahatan yang tinggi, banyak orang berkeliaran di luar pada malam hari. Ketika Wang Xian tiba di kota Ling setengah jam kemudian, burung hantu malam yang berkeliaran itu tiba-tiba menyadari bahwa langit jauh lebih cerah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit menyala? Beberapa anak muda di luar memandang dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat langit lebih cerah dari sebelumnya. Itu adalah arah hutan tanpa nasib. Itu hutan tanpa nasib. Ada api di sana sekarang. Mengapa hutan itu terbakar? Hutan Fateles cukup lembab. Api yang menyala-nyala. Kecerahan mengambil alih langit. Saya kira jangkauan tanah yang terbakar harus tersebar lebih dari 10 kilometer. Semua orang terkejut, termasuk salah satu seniman bela diri yang melihat ke arah hutan tak berdaya dengan pertanyaan di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada api yang begitu besar? Base Camp Remains ada di hutan Fateles, tapi mengapa ada api? Beberapa seniman bela diri mengalihkan pandangan mereka dengan tatapan curiga. Hutan Fateles mencakup ratusan kilometer. Tetap saja, wilayah yang terbakar setidaknya berjarak 10 hingga 20 kilometer. Area permukaan api yang begitu luas telah meletus, dan orang-orang dari Remains tidak akan melewatkannya. Jika mereka tahu, mengapa mereka membiarkan api menyala dengan sendirinya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Remains di sana? Beberapa seniman bela diri merenung. Tuan, hutan Fateles terbakar besar. Ini aneh. Kembali ke atap salah satu hotel bintang 5 di kota Ling, lusinan pria parubaya dan tua berdiri di sekitar saat mereka menatap ke arah hutan Fateles dengan ekspresi bingung. Memang aneh. Seseorang dari dunia bawah menyebutkan bahwa Raja Naga, bersama dengan beberapa murid Sekte Naga, memasuki hutan tanpa nasib. Sekarang hutan sedang terbakar, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Raja Naga dan yang lainnya? Pria tua di tengah menunjukkan tatapan merenung. Sekte Angin Spiritual, kekuatan kelas 1, baru saja melewati daerah ini setelah aliansi Sekte Ortodoks berakhir pada siang hari. Karena sudah terlambat untuk pergi, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di kota Ling selama 1 malam. Sama sekali tidak ada alasan untuk kebakaran hebat terjadi di hutan tak berdaya. Seorang pria parubaya mengerutkan kening. Mungkinkah Sekte Naga dan sisa-sisa mengembangkan beberapa konflik? Atau lebih dari yang terlihat? Seorang lelaki tua bergumam. Mengapa kita tidak pergi dan memeriksanya? Mengingat kecepatan kami, bahkan pakar bawaan dari peninggalan tidak dapat mengejar kami. Kata seorang lelaki tua dari Sekte Angin Spiritual tiba-tiba. Kultivasi Sekte Angin Spiritual dikaitkan dengan angin. Oleh karena itu, keahlian mereka ada pada kecepatan mereka. Dibandingkan dengan orang-orang di dunia bawah, kecepatan para ahli di Sekte leluhur Sekte Angin Spiritual bisa masuk dalam peringkat 3 besar. Hebat, ayo pergi dan periksa. Beberapa penatua ragu-ragu sebelum mereka mengangguk. Kalian tunggu di sini, kami akan kembali. 4 ahli bawaan dari Sekte Angin Spiritual menyapu gerakan cepat seperti hembusan angin saat mereka terbang menuju hutan Fateles. Kecepatan mereka melampaui semua pakar bawaan rekan mereka. Bagi pakar bawaan, seseorang dapat membutuhkan waktu kurang dari 20 menit untuk menempuh jarak puluhan kilometer. Tapi 4 ahli bawaan dari Sekte Angin Spiritual jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kuartet itu sampai ke tepi api. Mereka mengepakkan sayap Phoenix mereka di punggung saat mereka terbang ke depan. Tanah di sini berbeda dari tempat lain. Bahkan pohon juga. Ini seharusnya menjadi wilayah Remains. Mereka memperhatikan bahwa wilayah tempat api menyala berbeda dari sekitarnya. Setelah beberapa pertukaran tatapan, ada jejak kengerian yang tersembunyi di mata mereka. Dengan ragu-ragu, mereka terus melayang menuju pusat. Itu adalah, astaga, ini seharusnya menjadi situs Remains. Mengapa sekarang berubah menjadi reruntuhan? Mungkinkah sebuah ide yang tidak dapat dipercaya mulai terbentuk di kepala mereka saat mereka menatap kosong ke bawah ke tanah yang ditutupi dengan tulang-tulang yang menakutkan. Rumah-rumah batu memancarkan pancaran api merah menyala, dan tubuh hangus tergeletak di lantai. Mungkinkah Remains telah dimusnahkan? Mungkinkah Remains telah dimusnahkan? Sebuah pemikiran yang luar biasa muncul di benak keempat ahli dari Sekte Angin Spiritual. Mereka berdiri di dasar Remains yang telah dihancurkan sambil menatap kosong ke sekeliling. Ketika mereka melihat ke seberang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Di mana reruntuhannya? Itu salah satu dari 4 sekte iblis terkuat.
Itu bahkan lebih kuat dari sekte suci biasa namun sekarang telah diratakan dengan tanah. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mampu melakukan ini? Seorang lelaki tua melihat sekeliling dengan kaget. Melihat mayat di tanah, dia ragu sejenak sebelum melompat ke tengah api. KKK. Saat dia mendarat di atas tulang, suara retakan tulang membuatnya merinding. Dia berjalan menuju struktur di tengah dan melihat platform ritual pengorbanan dengan kata sisa terukir dengan jelas di atasnya. Di sekitar mereka, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Semua orang telah mati. Orang tua itu terbang ke langit dan tiba-tiba melihat tubuh besar di bawahnya. Itu adalah tubuh seorang pemuda dengan 10 tulang ekor yang mengerikan. Pada saat ini, tulang ekornya berserakan menjadi abu ketika angin sepoi-sepoi bertiup. 10 tulang ekor itu pasti mayat Lord of the Remains. Keheranan tertulis di seluruh wajah lelaki tua itu saat dia bergumam dengan suara gemetar. Sisa yang dimusnahkan adalah kabar baik untuk semua sekte ortodoks. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang melakukannya. Pria tua lainnya di samping tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia memiliki dugaan dalam pikirannya tetapi dia tidak yakin. Di dunia bawah, siapa yang mampu melakukan ini? Seorang lelaki tua melihat ke depan sebelum bertukar pandang dengan yang lain. Hanya Raja Naga dan bawahannya yang memasuki tempat ini hari ini. Terlebih lagi, hanya Raja Naga yang mampu memusnahkan sisa-sisa di dunia bawah saat ini. Sekte Raja Naga dari Sekte Naga. Ini kenapa dia ingin memusnahkan Remains. Sekarang dia memiliki perseteruan yang mendalam dengan Sekte Suci Donghua, apakah dia berani menyinggung Sekte Iblis juga? Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Menjadi musuh dari Sekte Suci dan Diabolisme Donghua mungkinkah Raja Naga mencoba menjadikan seluruh dunia musuhnya? Menjadikan seluruh dunia musuhnya dia benar-benar menjadikan semua orang musuhnya. Tindakan Raja Naga bukanlah sesuatu yang bisa kita prediksi. Dia telah menyinggung pemimpin sekte ortodoks dan memusnahkan sisa dari diabolisme di hari yang sama. Kesombongan. Sombong banget. Ayo pergi. Jika orang-orang di dunia bawah mengetahui hal ini, mereka mungkin akan terkejut dan gelisah. Sekte Suci Donghua akan dipermalukan dalam masalah ini. Beberapa dari mereka berbicara dan melirik lebih jauh ke dasar Remains yang masih diselimuti api. Dengan perasaan kaget dan rumit, mereka kembali ke kota Ling. Sepanjang jalan, mereka melihat dua ahli bawaan berlari melewati mereka. Mereka tidak berbicara dan hanya pergi dengan cara mereka sendiri. Malam, seluruh dunia menjadi tenang. Aktivitas di forum situs Underworld juga mereda hingga larut malam. Kritik dari Raja Naga dan Sekte Naga juga berhenti sejenak. Namun, sebuah utas tiba-tiba muncul jauh di malam hari. Sisa telah dimusnahkan. Utas ini dilengkapi dengan gambar api besar di dasar sisa-sisa dan mayat-mayat di dalam area tersebut. Ketika berita ini diumumkan, itu tidak menimbulkan keributan besar di malam hari. Meskipun demikian, masih ada 1000 komentar. Di pagi kedua, Wang Xian menuju ke Pulau Terapung di dekat River Town setelah bangun tidur. Melihat Devil Metal Steel dan Tenacious Devil Stone di tanah, dia ragu sejenak sebelum mulai membuat senjata. Saya harap saya bisa berhasil. Setelah saya membuat peralatan spiritual bawaan ini, para naga akan menjadi tak terkalahkan di antara para ahli bawaan bersama mereka. Bibir Wang Xian membentuk senyuman saat antisipasi bersinar di matanya. Pada saat ini, yang tidak diketahui Wang Xian adalah bahwa tindakannya kemarin telah mengejutkan dunia. Larut malam, ketika utas Remains yang dimusnahkan diposting, itu hanya menarik perhatian lebih dari 1000 orang. Beberapa dari mereka tidak percaya sementara yang lain memiliki keraguan dalam pikiran. Beberapa sekte dan pakar yang mendekati kota Ling mengirim orang-orang mereka karena penasaran. Ketika mereka memasuki sarang Remains dan melihat situasinya, mereka tidak bisa menahan rasa heran. Pagi-pagi sekali, berita tentang sisa-sisa yang dimusnahkan benar-benar menggemparkan. The Remains, salah satu dari 4 sekte iblis terkuat, telah dimusnahkan. Api telah menghancurkan markas mereka dan semua ahli dari Remains sudah mati. Ini telah diverifikasi. Banyak orang mungkin tidak percaya berita tadi malam tentang pemusnahan sisa-sisa. Kami berlokasi di dekat dasar Remains. Setelah menuju ke sana, kami yakin untuk mengatakan bahwa Remains memang telah dimusnahkan. Mengejutkan, pangkalan Remains direduksi menjadi reruntuhan dalam satu malam. Siapa yang bisa memusnahkan Remains? Berita tentang sisa-sisa yang dimusnahkan segera menyebar seperti api. The Remains adalah salah satu dari 4 sekte iblis terkuat. Itu menakutkan dan kuat. Namun, mereka telah dimusnahkan. Banyak orang di dunia bawah hanya bisa bersorak gembira mendengar berita tentang mereka yang dimusnahkan.
Tindakan jahat dan brutal dari Remains telah lama membuat marah banyak sekte dan keluarga di dunia bawah. Saat mereka merayakan penghancuran Remains, pertanyaan tentang siapa yang telah memusnahkan mereka juga dilontarkan. Siapa yang bisa memusnahkan salah satu dari 4 sekte iblis terkuat? Siapa? Ketika pertanyaan semacam ini diposting, banyak orang mengingat utas tentang Sekte Raja Naga dari Sekte Naga tadi malam. Sekte Raja Naga dari Sekte Naga memimpin sekelompok murid dengan murid dari Remains ke dalam Fateless Forest. Pemula utas melihat Raja Naga menuju ke dasar sisa-sisa dengan para murid dari sisa-sisa. Segera, berita tentang sisa-sisa yang dimusnahkan datang. Memikirkan hal ini, rahang mereka menganga dan ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Mungkinkah Raja Naga adalah orang yang memusnahkan sisa-sisa? Sungguh pemikiran yang menakutkan. Di dunia bawah saat ini, Sekte Suci Donghua bisa memusnahkan sisa-sisa. Sekte Naga juga mampu melakukannya. Mempertimbangkan bahwa aliansi Sekte Ortodoks dibentuk kemarin, Sekte Suci Donghua bukanlah orang yang bertanggung jawab. Di sisi lain, ada berita tentang Raja Naga yang memimpin murid-muridnya ke markas peninggalan. Kesimpulannya jelas. F. Cek. Hampir 100% yakin bahwa Raja Naga adalah orang yang memusnahkan sisa-sisa. Ini Raja Naga terlalu luar biasa. Apakah tidak ada orang yang menuduh Sekte Naga bergabung dengan diabolisme? Brengsek. Sungguh klaim yang tidak masuk akal. Dalam pandanganku, mengingat kepribadian Raja Naga, dia tidak akan pernah bergabung dengan diabolisme. Saya percaya Sekte Suci Donghua yang menuduh Sekte Naga bergabung dengan diabolisme dan bahwa mereka akan memusnahkan Sekte Naga. Aku, Raja Naga, tidak perlu menjelaskan tindakanku padamu. Saya dapat memilih untuk menjadi musuh pemimpin aliansi Sekte Ortodoks, Sekte Suci Donghua. Pada saat yang sama, saya dapat memusnahkan sisa dari diabolisme seperti yang saya inginkan. Brengsek. Raja Naga terlalu mendominasi. Sehari yang lalu, semua orang masih mengkritik Raja Naga dari Sekte Naga. Bagaimana kalau hari ini? Oke, saya akui saya salah satunya. Di sini, saya ingin mengatakan sesuatu. Sekte Naga perkasa. Raja Naga mendominasi. Melalui ini, Raja Naga tidak diragukan lagi memberikan tamparan kepada semua orang yang mengkritiknya kemarin. Pada saat yang sama, mereka menamparkan Sekte Suci Donghua. Kecepatan menamparkan mereka yang mengkritik mereka terlalu cepat.